Mau dibawa kemana cucuku? Lepaskan aku! Ayo lepaskan aku! Tapi bagaimanapun juga, ia berada dalam cengkraman penculik yang tidak kita kenal. Permaisuri raja yang kehilangan putra tercinta membuat halu pilu di Malwapati. Mereka belum mengetahui siapa penculiknya dan oleh karena itu, Prabu Angling Dharma akan melakukan semedi di Sanggar Pamelengan untuk mencari petunjuk dari para dewa. Di kediaman Patih Batik Madrim, Dewi Kusuma Gandawati meminta izin ikut ke karaton untuk menghibur permaisuri raja. Dan sebelum memberi izin, Sang Patih lebih dulu meminta pendapat dari Tumenggung Prabeswara dan Sang Tumenggung menyetujuinya. Ayo, kita berangkat. Ayo, baik. Silakan. Dinda Ratu. Sabar, Dinda Ratu, sabar. Semuanya telah terjadi. Tapi diculik oleh manusia setengah siluman dari jurang Grawah. Untuk apa? Ini jelas bukan teror dari gelembung jahat Rahwana. Dan penculik ini juga tidak ada kaitannya dengan Prabu Baka. Di Stingkil, para senopati, Tumenggung, dan Pini Sepuh Mawapati merapatkan kasus penculikan putra mahkota yang dilakukan oleh para siluman jurang Grawah. Belum pernah ada orang yang datang ke tempat itu kecuali Tumenggung Prabeswara. Dikisahkan, Sang Tumenggung secara tak sengaja menemukan gua jurang Grawah ketika dirinya sedang mencari mustika kalung Hyang Antaboga di Gua Naga Saptapertala. Dan inilah kisahnya. Ya, benar. Aku harus mohon palilah Sang Hyang Antaboga dulu. Sang Hyang Antaboga. Tak bisa meringkusmu kembali. Ringkus dia! Selamat datang di istana. Salah masuk. Apa yang kamu ragukan? Untuk apa kamu ke sini? Mohon ampuni saya, Hyang. Tidak apa. Sudah jamak manusia ragu. Maafkan kalau para pengawalku berlaku kasar kepadamu. Apa kamu dari gustimu Sang Prabu Angling Dharma? Bukan. Mustika kalung yang Antaboga lahir Benar. hanya mampu menembus bumi hanya dengan menghentakkan kaki kanuka berjanji akan menghadiahkan kalung itu pada putra Angling Dharma. Apa yang saya hadapi ini? Kembalikan surat itu. Kamu baca surat yang bukan hakmu. Ayo. Saya ingat cerita itu. Kak, cerita tentang Antaboga palsu tidak begitu berkesan. Ya, kegembiraan. Saya khawatir, Gusti. Jangan-jangan Setelah cerita itu selesai dikisahkan, Pini Sepuh Rikmaseta akhirnya menarik kesimpulan jika Ratu Siluman Ratu Pandulu juga menginginkan mustika kalung Hyang Antaboga. Karena mustika itu terkenal dengan kesaktiannya yang bisa menembus bumi. Dan untuk membebaskan putranya Angling Kusumo, maka diutuslah Patih Batik Madrim bersama Tumenggung Prabeswara. Kalau hamba harus membunuh,
Apa ini? Lepaskan aku! Yang sudah terlanjur trik. Para siluman sepertinya sudah mengantisipasi kaburnya Pangeran Angling Kusuma, sehingga mereka telah siap menunggu di luar gua. Ratu Pandulu yang kemudian juga berada di tempat itu menyampaikan jika dia akan menjadikan Angling Kusumo sebagai raja. Namun rencana itu tampaknya akan kandas setelah Patih Sakti Batik Madrim tiba-tiba muncul dari celah-celah batu. Jangan mimpi yang bukan-bukan, Ratu Pandulu. Dia akan kembali bersamaku ke Malapati. Hei, yang sudah berada di sini tidak akan bisa pulang kembali ke tempat asalnya. Iya, termasuk Patih. Atas nama Prabu Angling Dharma, aku punya Purbawisesa. Dan reksa jeroh, serang! Buktikan pada mereka bahwa ilmumu lebih tinggi dari mereka. Semua bodoh! Bunda, Putraku, Kepulangan Angling Kusuma membuat Permaisuri Dewi Sekarwangi terkejut. Dia tak menyangka jika putranya kini kembali dalam keadaan sehat walafiat. Karena rindu, si Dewi memeluk Angling Kusumo dengan begitu erat. Akhirnya, keluarga Prabu Angling Dharma kini dapat berkumpul kembali. Haruskah aku kembali terkungkung di rumah tuaku di Bukit Meranggas ini? Berilah aku kekuatan, agar aku bisa bebas bergerak agar aku bisa membuat keputusan gelap. Masuklah dalam diriku. Datanglah. Gendrawani, kamu akan bebas bergerak seperti dulu. Kamu akan menjadi Ratu Gendrawani atau Ratu Gelap-Gelapnya Kegelapan hanya dengan sebuah ucapan. Iya, kekuatanmu akan menjadi sosok dan kekuatan Ratu Gelap. Iya, saya mengerti. Aku sudah manjing dalam gua garbamu. Baik, Ratu Gelap. Gelapnya kegelapan. Karena memang kamulah sang ratu gelap di masa datang. Rupanya kamu bisa membaca apa yang aku pikirkan. Dengan menyatunya Ratu Kegelapan ke dalam tubuh, membuat Gendrawani sekarang menjadi bisa membaca pikiran semua orang. Gendrawani merasa jika dirinya sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun sebagai seorang ratu, tak lengkap jika dia tidak memiliki senopati dan prajurit. Dan oleh karena itu, Soca Cendawa akan membawa Gendrawani menuju Gua Neraka untuk mulai menghimpun pasukan baru. itu tidak bisa kita tembus. Tenang, tenang Bopo. Ayo. Selamat datang, Ratu. Siapa yang berteriak? Kita akan segera melihat. Kita harus yakin, Bopo. Ayo. Ayo, Bopo. Silakan, Ratu. Sembah pada Nyi Ratu. Sembah kalian, aku terima. Dua senopati. Baik, Nyi Ratu. Damar! Cukup. Bagas, kamu jadi senopati. Ligan! Cukup. Terima kasih, Nyi Ratu. Aku butuh ratusan prajurit. Bagus. Kanda, jadi Demi menghindari terulangnya penculikan Pangeran Kusumo,
Prabu Angling Dharma berencana mengirim putranya ke Padepokan Sugaluh agar dilatih oleh Resi Mahasyura. Karena di padepokan itu, Angling Kusumo akan mendapatkan bekal ilmu, baik ilmu kanuragan maupun ilmu ketatanegaraan, yang ke depan akan menunjang kepemimpinan yang harus dilakukan Angling Kusumo apabila telah dinobatkan menjadi raja. Dinda mengerti, Kanda. Niratu? Iya, pergilah ke Serambi, Nyi Dewi. Kamu memang harus merelakan putramu pergi. Saya harus ke Megapura lagi, Niratu. Iya, karena itu rencana dewa. Nyi Dewi memang dipersiapkan oleh para dewa untuk menjadi ratunya para ratu. Ayolah Nyi Dewi, kita harus ke Megapura secepatnya.